Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Seperti biasa teman-temannya, aku selalu mendoakan kalian yang terbaik, sehat selalu, limpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman, kemarin aku buat video tidak ada horornya, tapi kali ini aku akan coba membawakan kisah yang pernah aku alami gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman, terima kasih ya yang udah like, yang udah subscribe, yang udah komen, juga udah tekan loncengnya. Semoga buat yang belum, segera ya subscribe, like, komen, dan loncengnya, biar kalian bisa mendapatkan video-video aku yang aku upload terbaru gitu ya guys. Oke teman-teman, fokus cerita ya. Di sini aku akan membawa satu kisah cerita tentang aku guys ya, dimana aku pernah tinggal di salah satu tempat daerah Bekasi, dan itu adalah Tambun ya guys ya. Nah di Tambun itu teman-teman ada ada beberapa kampung yang mungkin kalian ada yang tinggal di daerah Tambun gitu, ada yang tinggal di daerah dekat-dekat Tambun gitu ya teman-teman. Di situ aku kebetulan tinggal di daerah kampung yang namanya Kampung Buwok gitu ya guys ya. Kampung Buwok ini berdekatan dengan Kampung Siluman gitu teman-teman. Aku ingin menyampaikan bahwa suatu hari gitu di tempat itu aku mengalami sesuatu yang sebelumnya belum pernah gitu ya guys. Belum pernah sama sekali aku melihat sesuatu yang itu namanya ini aku belum tahu pasti gitu ya guys. Dulu tuh belum tahu pasti itu apa, tapi setelah diberitahu oleh teman aku yang tinggal di situ gitu, ternyata aku tahu itu berbentuk seperti eh, kayak mau teluh orang gitu ya guys ya. Teluh orang itu, jadi malam hari itu teman-teman aku kumpul-kumpul sama temen gitu ya, ngobrol. Dan kebetulan waktu itu aku sama teman-teman ada acara gitu ya guys ya. Ada acara dan itu kita begadangan dulu ya guys ya, begadangan sambil tiba-tiba pada saat persis jam setengah dua, antara setengah dua dan jam 2 gitu ya guys ya, aku tuh melihat gitu, tiduran melihat ke atas gitu, tapi tiba-tiba aku melihat ada kayak cahaya gitu ya guys ya, cahaya dia dari satu rumah itu terus terbang, cahaya itu guys ya, terbang dan jatuhnya itu temen-temen dia di atas rumah orang gitu kan ya guys ya. Nah pada saat itu teman-teman aku seperti aku berpikir itu adalah cahaya bintang gitu, bintang jatuh, yang kata orang kalau kita melihat bintang jatuh adalah hal yang baik gitu ya teman-teman. Tapi aku pikirkan lagi, kalau bintang dia itu dari atas gitu ya guys, dari atas awan itu ke bawah gitu, dan ini bukan, ini dari atas rumah, jarak langit dan cahaya itu jauh sekali, orang terlihat sekali gitu ya guys ya. Nah begitu dia terbang jatuh di salah satu tempat, tiba-tiba aku kaget gitu, dan aku nanya ke teman aku, ih itu apa ya, bintang jatuh atau apa gitu ya teman-teman. Terus temanku bilang, nggak usah kaget kalau di sini tuh seperti itu. Terus aku terus dong bertanya gitu, karena aku penasaran itu apa gitu ya teman-teman. Mereka menceritakan itu adalah orang yang sedang mengirim teluhnya gitu guys. Teluh guys, aku tuh belum tahu ya teman-teman, teluh tuh apa gitu ya. Jadi aku sempat berpikir teluh itu apa gitu, dan aku bertanya lagi gitu, teluh tuh seperti apa ya gitu. Jadi diceritakan bahwa teluh itu adalah orang mengirim seperti kayak menyantet gitu ya guys ya, biar orang itu sakit atau apa. Dan aku ini sangat tidak tahu sekali, sama sekali buta sekali soal itu ya teman-teman ya. Nah oke deh, aku waktu itu sempat diam dan tidak ingin bertanya, tapi pikiranku terus mencari-cari gitu. Dan aku coba lagi gitu melihat, selang berapa jam aku melihat lagi teman-teman, melihat bola api terbang gitu aja guys, terbang, ada apinya terbang gitu, dan itu persis banget di atas kepala aku, dan dia jatuhnya itu
tidak jauh rumah yang tempat yang kita kan nongkrongnya tuh kumpul-kumpulnya di pinggir jalan kayak ada balai-balai gitu ya teman-teman, dan dia tuh jatuh di rumah deket dari kita nongkrong itu gitu ya guys. Nah pada saat itu juga teman aku juga ngeliat, dan mereka mereka bilang begini, paling kalau nggak besok pagi atau apa, entah ada yang meninggal ataupun ada yang kalau dia fisiknya kuat ya mungkin dia hanya dibikin seperti apa teman-teman, seperti mati enggak, hidup pun enggak gitu ya guys. Jadi bener-bener nggak ada daya gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu teman-teman, aku mulai takut gitu ya. Takutnya yang aku pikirin adalah benda itu tadi nyasar gitu guys, nyasar tiba-tiba dia ke tubuh kita gitu ya teman-teman. Dan saat itu juga aku bilang sama temen aku, udah yuk kita udahan aja gitu, kayaknya kok aku agak takut gitu ya dengan peristiwa yang aku lihat itu ya teman-teman ya. Dan akhirnya kita pulanglah ke rumah temen aku ini gitu ya teman-teman. Dan pada saat pulangnya aku ini melewati rumah yang kena bola api itu teman-teman, kena bola api itu. Nah pada saat kita lewat itu ternyata teman-teman di situ udah ada kumpul-kumpul orang gitu guys. Nah aku tanya sama teman aku, itu ada apa ya? Nah terus aku berdiri guys, aku berdiri melihat ke atas, dan aku merasa itu memang rumah yang dijatuhi bola api tadi gitu ya teman-teman. Ternyata si penghuni rumah itu salah satunya ada yang terkena gitu ya guys ya. Dia langsung kesakitan. Aku sih nggak melihat ya gitu bentuk sakitnya apa, dan temen aku ini masuk katanya bilang gitu ya. Aku tanya dia sakitnya kenapa gitu, dia tuh teriak-teriak sakit seperti kepanasan, kebakar. Ya jelas guys, kalau kita lihat itu yang dikirim bola api gitu. Ya kalau dia jatuhnya ke rumah itu pasti kebakaran dong gitu. Dan kalau jatuhnya ke tubuh dia panas ya itu di luar nalar kita gitu ya guys ya, di luar pikiran sehat kita gitu. Nah tiba-tiba aku penasaran gitu teman-teman ya, nih si teman-teman aku ini pada duduk di depan rumah itu masih nunggu-nunggu gitu karena ada yang sakit gitu kan, dan sakitnya itu tiba-tiba gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu guys, aku sama teman aku bilang aku mau ke kamar mandi dong gitu ya. Terus kata teman aku bilang, kamar mandinya mana gitu kan, kamar mandi ini aja mana kayak yang dekat-dekat rumah ini gitu. Nah si teman aku nih yang cowok ini bilang, kalau ke kamar mandi situasi lagi kayak gini nggak usah berdua katanya, mending bertiga gitu ya. Oh ya udah. Nah pada saat aku ke kamar mandi temen-temen, di situ aku tetap masih ada rasa takut, lihat-lihat ke atas gitu kan, ada lagi nggak nih ya si bola api atau cahaya yang jatuh gitu. Takutnya dia tepat jatuh di kepala aku gitu ya guys ya, nggak ini banget gitu, karena kan aku di situ bukannya orang asli situ, aku sedang bermain gitu ya guys. Nah tiba-tiba pada saat aku mau ke kamar mandi aku melihat gitu ya guys, aku melihat entah nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, ini badan ini nih, kalau saya boleh berikan ke orang gitu ya, mungkin bukan cuma saya aja kali ya, manusiawi kalau ada sesuatu di badan ini terasa, entah itu merinding, entah itu kepala terasa besar dan merasakan itu ada gitu teman-teman ya. Nah setelah itu aku mau masuk ke pintu itu teman-teman, kamar mandi. Di samping kamar mandi itu aku melihat seperti ada bayangan hitam gitu ya guys ya. Nah bayangan hitam ini aku trauma gitu dengan yang hitam-hitam besar itu gitu ya, karena sejak kecil aku dari video yang lalu pernah menceritakan pengalaman aku waktu kecil, aku selalu ditunjukin bentuk yang hitam itu gitu. Entah kenapa di situ aku ada rasa takut gitu teman-teman, dan ketika saat aku takut itu eh aku berusaha, temen aku yuk antar aja yuk sampai dalam gitu kan, yang cewek gitu, antar aja sampai dalam, kita kita buang air kecil bareng-bareng gitu. Dan tiba-tiba teman-teman, temen aku itu langsung ngeliat
Aku pikir aku doang, ternyata dia dari jarak jauh itu udah melihat gitu. Cuman dia nggak mau kasih tahu aku, sedangkan aku sendiri udah lihat. Dan di situ aku berpikir bahwa itu adalah salah satu jin. Jin yang ada di bola api itu, atau perintah orang buat melempar itu agar orang itu meninggal gitu guys. Itu aja yang ada di pikiran aku teman-teman. Dan saat itu juga aku nggak pakai ngomong lagi, udah nggak jadi kencing, kita balik. Akhirnya aku keluar sama teman aku, kata teman aku, kenapa nggak jadi, udah nggak usah diceritain lagi, kata aku kan gitu ya. Karena seandainya aku ceritain mungkin lebih berani mereka, karena mereka udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Beda dengan aku, kalau aku walaupun merasakan atau melihat itu, aku terus terdiam gitu. Seandainya bisa dia mau ngajak ngomong gitu kan, pasti ya kayaknya sih kalau kayak gitu nggak harus punya ilmu juga ya teman-teman. Kadang dia suka berbisik gitu kan di kuping kita gitu ya guys ya. Jadi akhirnya kita pulang, dan aku bener-bener udah nggak tahan, pengen pipis. Aku pulang ke rumah temen aku yang satunya buat buang air kecil, dan kita tinggalkan itu ya teman-teman, kita tinggalkan. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi aku baru tahu seperti itu teman-teman, orang mengirimkan teluh berupa bola api kah, berupa cahaya panas kah, tapi nggak tahu di dalamnya nanti dia terjadi apa. Yang aku tahu dia langsung teriak-teriak, dan persis rumah itu yang aku tandai, aku melihat pada saat bola itu jatuh di situ gitu teman-teman. Akhirnya besoknya aku pulang, dan aku di situ mendapatkan pengetahuan juga ya teman-teman. Jadi aku nih jadi tahu, oh teluh itu seperti itu pengirimannya gitu. Akhirnya jadi kita dapat tahu, dan seandainya suatu saat aku melihat lagi ya mungkin ya harus hati-hati juga. Gitu juga pesan aku buat kalian semua gitu ya. Aku nggak tahu ya itu sesuatu yang membayangkan. Insya Allah sih kalau buat kita, kalau kita bisa menjaga, membentengi diri kita dengan doa-doa, dengan ibadah yang rajin, insya Allah kita jauh dari hal-hal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja kisah aku yang aku bagikan buat kalian semua. Semoga di kisah ini kalian juga jadi tahu, yang belum tahu, oh teluh itu seperti itu, walaupun belum melihat akhirnya seperti apa, kejadiannya apa gitu, aku belum gitu teman-teman. Cuma hanya pernah mendengar dia keluar paku atau apa-apa gitu ya guys ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video aku ini bisa membuat kalian terhibur, dan bisa membuat kalian jadi tahu gitu, bahwa yang belum tahu ini dan itu gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you for watching. Sekali lagi terima kasih kalian udah menonton dan mensupport channel aku ini. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.